Kita sekarang masuk ke bagian kedua dari COVID, yaitu tentang konsep, ya, tentang bagaimana sistem tata kelola, ya, governance sistemnya itu seperti apa. Dan tadi kita sudah mengenal bahwa dalam tata kelola yang dibawa oleh COVID, yang diatur oleh framework COVID, akan ada yang namanya komponen-komponennya. Ya. Kita masuk bagian pertamanya tentang governance and management objective. Ya. Jadi apa tujuan dari bagian governance dan apa tujuan dari bagian manajemen? Seperti tadi sudah dibahas, COVID secara spesifik membedakan mana yang governance, mana yang manajemen. Mana yang governance, mana yang manajemen. Governance bermakna tata kelolanya, sementara manajemen bermakna yang ngurusinya, yang mengelolanya. Ya. Jadi kalau bicara governance, bermakna kita berurusan dengan para pihak, para stakeholder. Jadi, governance itu lebih luas dari manajemen. Kalau manajemen adalah pihak-pihak yang berkewajiban mengurus. Kalau perusahaan tentunya ya, yang disebut manajemen itu adalah direktur, manajer, pokoknya berbagai pegawai yang punya jabatan. Manakala governance, tata kelola, itu melibatkan semua pihak yang berkepentingan, yang tidak terlibat pada manajemen itu secara langsung. Termasuk juga pelanggan misalnya. Jadi saya kasih contoh misalnya, saya datang ke asrama haji tempat kamu kerja. Status saya adalah pelanggan. Saya adalah pelanggan yang menginap di asrama haji. Maka saya termasuk stakeholder yang disebut customer, pelanggan. Artinya, saya punya kepentingan dengan semua sistem IT yang ada di asrama haji. Karena sebagai pelanggan, saya akan menikmati misalnya sistem pemesanan kamar yang online, misalnya kalau itu ada. Ya. Iya. Sistem pembayaran yang online. Ya. Misalnya. Kemudian ya termasuk di situ disediakan fasilitas internet, wifi misalnya, maka saya ada pihak yang berkepentingan dengan teknologi IT yang disediakan oleh asrama haji. Namun, sebagai seorang pelanggan, sekalipun saya ini orang IT, saya ini adalah dosen IT, saya ngerti ilmu IT, saya nggak boleh tiba-tiba masuk ke ruangan server sana, ikut ngacak-ngacak, minta merintah, ngatur-ngatur, kamu pasang ini, pasang itu, cabut ini, cabut itu. Nggak boleh. Karena saya bukan manajemen di sana. Kalau saya itu adalah seorang pejabat di sana, saya berhak untuk terlibat. Nah, itulah bedanya antara governance sama manajemen. Maka, ya, karena COVID sudah memisahkan mana yang governance, mana yang manajemen, maka sudahlah tentu tujuan atau objektif dari masing-masing pihak itu pun akan berbeda-beda. Maka kita masuk bagian pertama tentang governance objektif dan manajemen. Yeah. Jadi dua hal ini, baik governance maupun manajemen, itu pasti selalu berhubungan satu dengan yang lain. Ya tentunya nggak mungkin mereka berdiri sendiri-sendiri. Walaupun itulah dua hal yang terpisah. Ya. Walaupun itu dua hal yang terpisah, tapi dia tentu nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Yang kita harus perhatikan. Maka akan ada serangkaian hal-hal yang berhubungan. Ada komponen-komponen yang berhubungan. Nah, di sini kita lihat di COVID akan mengatur bagaimana cara pengaturannya. Jadi saya sudah tunjukkan dalam framework COVID ada beberapa baris. Ya. Ada 5 baris.
baik garisnya mendatar maupun diri. Ya. Jadi ada tujuan dari governance. Ada tujuan dari governance. Pun begitu, sebaliknya ada tujuan dari manajemen. Jadi seperti dikatakan di awal, governance dan manajemen itu dua hal yang terpisah, tapi ada hubungan. Apa tujuan dari governance? Ya, governance itu tujuannya adalah EDM. Apa itu E? Evaluasi. D? Direction, memerintah. Merintah itu bukan merintah nyuruh, bukan, maksudnya memberi arahan. Direct itu arahan. Dan melakukan monitor. Jadi orang yang terlibat sebagai governance, ya, ketika dia menjalankan tugasnya, maka dia akan berperan untuk memberikan evaluasinya, memberikan arahannya, dan memberikan masukan dari hasil monitornya. Tadi misalnya saya datang ke asrama haji sebagai pelanggan. Sebagai orang yang nginep di sana, saya sebagai pelanggan. Tentunya begitu saya selesai nginep sana, saya bilang, petugas asrama haji, menurut saya sih nginep di sini enak. Cuman biasa ada cumanya gitu. Karena itu bersifat evaluasi. Menurut saya akan jadi lebih baik jika ada evaluasi. Terus petugasnya akan nanya, menurut Bapak sebaiknya bagaimana, Pak? Nah, maka dia akan memberikan arahan. Menurut saya sebagusnya ditambah fasilitas ini. Itu direction. Itu kalau udah selesai nginepnya. Tapi ketika saya baru datang, saya bisa saja memberikan penilaian juga, tapi sifatnya adalah monitoring. Saya mengawasi gitu. Kok tadi saya request minta handuk misalnya, kok lama ya? Saya pesan makan udah setengah jam kok nggak datang-datang ya makanannya. Atau saya mau check out nih. Kenapa nih sudah setengah jam saya nunggu sampai sekarang kok total biaya saya belum selesai juga dihitung. Apalagi masalahnya. Nah, jadi ada proses monitoring. Iya. Jadi tujuan kita menggunakan COVID itu sebagai tata kelola IT dalam rangka ya sebagai governance dalam rangka memberikan kebaikan dengan cara mengevaluasi, memberikan arahan dan memberikan monitoring. Tapi di sisi pelaku manajemen, ya, tentunya tidak sama. Dia akan terbagi menjadi 4. Iya. Ada manajemen yang ngurusin APO, Align, Plan, Organize, menyelaraskan, merancang, dan mengelola. Organize. Ya, tentunya ini yang ngurusi bagian-bagian perencanaan. Dia harus memulai menyelaraskan antara kepentingan bisnis dengan kepentingan teknologi. Ada alignment, penyelarasan. Hasil penyelarasan, maka disusunlah rencana. Setelah ada rencana, maka rencana itu dilaksanakan. Organize. Tentu ada fungsi-fungsi yang melaksanakan tugas itu. Ya. Di sisi lain, ada bagian yang lain dalam manajemen yang menjalankan tugas untuk mencapai tujuan yang sifatnya BAI. Build, acquire, implement. Dia membangun. Acquire itu meminta. Kalau terjemahan, maksudnya meminta mengadakan. Adaan. Ya, setelah diadakan, sudah pengadaan, implementasi, dilaksanakan.
Mm-mm. Jadi kalau kita belum punya jaringan, maka bangun jaringannya. Untuk membangun jaringan itu perlu pengadaan apa? Perlu beli server, perlu beli kabel, perlu beli access point, Ya. acquire. Kalau sudah dibelikan, sudah ada, ya implementasikan, pasang. Jadi kalau kita lihat, di fungsi manajemen itu yang APO tadi lebih kepada perencanaan, kalau yang BAI ini lebih kepada pelaksanaan atau bagian operasional. Ya, operasional yang sifatnya teknis. Logistik, pengadaan, ya, itu BAI. Berikutnya ada bagian dalam manajemen yang tugasnya DSS. Apa itu DSS? Deliver, Service, and Support. Deliver maksudnya memberikan layanan kepada pelanggan. Service, layanan kepada pelanggan. Dan memberikan support kepada manajemen yang lain, mendukung yang lain. Dan yang terakhir, ada yang bertugas dalam manajemen itu MEA. Monitor, evaluate, dan assess. Assess itu pengujian, assessment. Pengujian. Tadi governance ada evaluate, ada monitor. Ya. Tapi biasanya orang governance itu perintah-perintahnya bersifat umum. Evaluasinya umum. Misalnya, kalau seorang pemegang saham, komisaris, dia cuma nanya, untung nggak? Untung apa rugi? Nah, itu. Bagi dia yang namanya evaluasi atau monitor itu, bisnis kamu untung nggak? Gitu aja. Untungnya berapa miliar? Gitu aja. Tapi kalau untuk yang manajemen, yang namanya evaluasi dan monitor itu, misalnya, ini keuntungan datang dari mana? Proyek yang mana yang menguntungkan? Mana yang rugi? Ya, mendetail, lebih detail. Ya. Oke, ya. Jadi itulah tujuan masing-masing bagian. Ada yang governance, ada yang manajemen. Governance ada 1, manajemen ada 4. Nah, kalau kita lihat dalam framework-nya, formatnya seperti ini. Yang atas, ini adalah bagian dari governance. EDM, evaluate, direct, monitor. Evaluasi, memberikan arahan, dan memonitor. Ada 5 fungsinya di sini. Ya, jadi EDM-nya ada EDM 01, EDM 02, 03, 04, dan 05. Ya. Ini ngapain aja? Fungsi yang diatur oleh COBIT dalam melaksanakan tata kelola IT yang dijalankan oleh governance. Yang dijalankan oleh governance, yaitu para pemegang stakeholder, para stakeholder. Sementara manajemen, ini yang pertama APO, Align, Plan, Organize. Ada berapa nih? 14. 4, 6, 8, 10, 12. Ada 14 fungsi. Mulai dari APO 01 sampai APO 14. Di mana kita lihat di sini, salah satunya manage risk, memanage resiko. Nah, ya, sekarang bisa dilihat ya, pelajaran IT risk management itu hanya seperbagian dari COVID. Ya, hanya seperbagian dari COVID. Ya. Sementara yang tadi, yang mestinya kuliah tadi sore, Enterprise Architect yang mana? Nah, ini. APO 03. Memanage Enterprise Arsitektur. Ya. Itu dua-duanya ada di fungsi APO. Maka saya suka ngajar dua mata kuliah ini sekaligus. Enak, ngajarnya bisa sekalian.
Ya, seandainya saya ngajar mata kuliah yang lain-lain, bisa Bersambungan. lain-lain untuk belajarnya. Ini nyambung. Nah, saya bersyukur bahwa semester lalu kita sudah belajar tentang risk manage apa namanya? Service management. Ada di mana itu? Service management? Ada di DSS berapa? Bentar, Pak. DSS? Manajemen. DSS berapa? Service. Apa Pak tadi, Pak? Yang pelajaran semester yang lalu? ITSM? ITSM. Ya, ITSM. Kira ada di mana itu tempatnya? Udah pasti di DSS, yang paling bawah, sekali bawah ini. DSS berapa? Iya. Service request. 02, Pak. Hah? 02. Itu request and incident. Kemarin yang presentasi tentang insiden siapa? Nova. Nova. Nah, Iya. itu hanya salah satu loh. Bahwa dalam service ada operation. DSS 01. Kemudian yang punya TRIS? Service desk. Service desk itu kira-kira ada di mana? Manage 02. Sama, continuity. di 02 juga. Terus kita kan ada insiden, kemudian ada lagi event management. Nah, itu juga DSS 03. Bahwa service harus, coba lihat, masih ingat nggak kemarin? Siklus service itu seperti apa? Mulai dari Service strategi. Lanjut Desain. design, Iya. habis design, service transisi, iya, habis service transisi, service operation, dan yang terakhir continual improvement. Nah, DSS 04 ada. Iya. Nah, sekarang satu lagi kamu pelajaran semester ini adalah keamanan, security service. Apa? SS 05. Security service. Iya. Nah, itu. Benar. Ya, jadi sudah mulai terbayang ya apa hubungan COVID dengan mata kuliah yang lain. Letaknya ada di mana dia? Jadi jelas dia di bagian sini gitu. Ya. Dia di bagian sini. Ya, termasuk manage problem juga ada, ya. Terus ada manage knowledge. Kamu ada mata kuliah knowledge management. Kalau nggak salah Pak Belum, Pak. Luki yang ngajar semester ini atau semester 7 itu. Ya, 7. semester 7. Ya. Jadi ada APO, ada BAI, ada DSS, dan terakhir ada MEA. MEA yang tegak dia berdiri. Jadi bagian yang atas, yang EDM, evaluate, direct, sama monitor, itu tujuan dari governance. Kenapa kita harus ada tata kelola IT. Sementara manajemen IT punya tujuannya masing-masing. Ini ada 40. 14 tambah 10 tambah 6 11 tambah 4. Totalnya ada 40 nggak? Tambah 11, 25. 14 tambah 11 tambah 6 tambah 4 tambah 5. 40 ya? Oke. Jadi kita sudah bisa lihat hubungan ya bagaimana pentingnya memahami IT governance, IT management, baru detailnya
Ada service management, ada enterprise architect, ada security, ada risk dan sebagainya. Yep. Nah, tadi saya sudah menjelaskan di awal bahwa ada yang namanya komponen dalam sebuah sistem tata kelola pada sebuah governance system. Ya, jadi apa saja yang harus ada di dalam sebuah sistem tata kelola IT. Ya. Nah, jadi yang 40 hal tadi, mulai dari 5 di EDM, 14 di APO, 11 di BAI, kemudian 6 di DSS, dan 4 di MEA, jika kita bahas satu persatu masing-masing, maka dia akan mengandung semua hal ini. Ini yang disebut komponennya. Ini yang disebut dengan komponen dari semua sistem governance atau sistem tata kelola. Maka masing-masing hal itu akan memiliki, pertama, prosesnya bagaimana, kedua, dia akan ada struktur organisasinya bagaimana, di dalamnya akan ada yang ketiga, prinsip-prinsip, policy atau kebijakan dan kerangka kerja. Keempat, akan ada informasi yang disampaikan di sana, karena kita mengelola informasi dan teknologi, maka pasti ada informasi apa yang masuk dalam setiap bagian itu. Akan ada budaya, etika, dan perilaku. Itu juga diatur, jadi bagian dari komponen tata kelolanya. Termasuk di situ juga ada keterangan tentang siapa orangnya, skill apa yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi tersebut, kompetensi, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh orang tersebut. Jadi misalnya, kamu mau jadi seorang manajer service IT. Kita sudah belajar tentang IT service management. Kamu ingin menjabat sebuah posisi yang disebut manajer layanan IT. Maka, OBIT sudah mengatur, kalau orang mau dijadikan seorang manajer layanan, skill apa yang harus dia kuasai? Kompetensi apa yang harus dimiliki? Nah, itu. Dan yang terakhir, komponen terakhir dalam setiap bagian itu akan mengandung yang namanya apa saja layanan yang diberikan di sana, membutuhkan infrastruktur apa, dan aplikasi apa. Jadi kita lihat di sini ada 1 proses, 2 struktur organisasi, 3 prinsip-prinsip dan kebijakan, 4 informasi, 5 budaya, 6 orang, 7 service. Jadi untuk setiap satu yang ada 40 ini, masing-masing, setiap satu itu isinya 7 hal ini. Ya, tolong perhatikan. Jadi apa saja komponen yang harus ada ketika kita mengelola sebuah hal dalam tata kelola IT. Jadi nanti kalau kita belajar tentang risk management, maka kita harus menguasai proses manajemen risiko bagaimana. Struktur organisasi manajemen risiko itu harus bagaimana. Apa saja prinsip-prinsip yang harus diberlakukan ketika kita melaksanakan fungsi manajemen risiko. Apa informasi yang harus disediakan ketika kita menjalankan fungsi manajemen risiko. Kebiasaan, perilaku, budaya, etika yang bagaimana yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko. Orang yang mau dikasih jabatan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko, dia harus punya skill dan kompetensi apa. Dan untuk menjalankan fungsi itu harus dilengkapi dengan sistem layanan, infrastruktur, dan aplikasi apa saja. Nah, COVID ngatur ini semua.
COVID mengatur itu semua. Jadi sekali lagi akan ada 7 komponen pada setiap fungsi-fungsi yang diatur oleh COVID untuk melaksanakan fungsi tata kelola IT. Ya, ada 7. Nah, saya tidak akan jelaskan satu persatu. Di sini dia berikan contoh, ya. Misalnya, ya, pada komponen proses, ya, komponen proses. Kita ambil contoh pada APO 03. Nah, APO 03 itu ada proses apa saja? Contohnya bagaimana? Kegiatan apa yang harus dilakukan untuk menjalankan fungsi tata kelola APO 03? Capability level, syarat orang yang menjalankan fungsi ini harus apa? Ya, nah ini sudah diatur semua. Ya. Saya tidak akan membahas satu persatu, karena kita bukan sedang di pelajaran tentang COVID. Tapi saya ingin menunjukkan saja bahwa dalam proses dijelaskan, ya, nanti proses APO 03 itu akan ada hubungan dengan standar apa aja. Contohnya di sini ada dia berhubungan dengan standar CMMI, data management. Artinya untuk mengelola data yang membutuhkan juga komponen proses APO 003. Yeah. Ada hubungan sama ITLL. Artinya apa? Bahwa fungsi APO 003, apa itu APO 003? Balik lagi kalau lupa. APO 003, yang mana tuh? Nah, APO 003. Enterprise Architect. Oh, kalau kita mau membuat Enterprise Architect, kan bisa pelajaran Enterprise Architect nih. Nanti tapi ya. Ketika kita masuk, nah itu. Ketika kita membuat Enterprise Architect, kita harus apa? Menyiapkan sebuah proses tentang layanan Enterprise Architect Service, layanan Enterprise Architect Service. Apa saja aktivitas yang harus dilakukan ketika kita membuat rancang bangun atau blueprint Enterprise Architect? Nah, harus 1 buat ini, 2 buat ini, 3 buat ini. Ya. Kalau 1, 2, 3 dikerjakan, maka levelnya level 3. Kalau ingin naik ke level 4, tambah lagi aktivitasnya yang keempat dilaksanakan, dan seterusnya. Nah, seandainya nanti ada audit, ada pemeriksaan, orang yang jalan tugas ini sudah menjalankan level berapa? Nah, tentunya diperiksa. Nah, di sini kamu yang melaksanakan tugas ini. Maka kamu akan diaudit. Kamu sudah laksanakan apa saja? Pak, saya baru laksanakan nomor 1, nomor 2 belum, nomor 3 belum, 4 belum. Oh, berarti kamu tidak lengkap kerjaan kamu. Karena untuk minimum level 3, harus laksanakan tugas 1, 2, dan 3. Kira-kira seperti itu. Jadi sudah ada aturan petunjuknya, apa yang harus dikerjakan. Itu contoh. Ya, saya tidak akan bahas satu-satu, bagaimana struktur organisasi, siapa yang melaksanakan, ya. Ya ini tidak perlu kita bahas. Ini hanya contoh-contoh bagaimana semua itu sudah didefinisikan dengan tabel-tabel seperti ini. Ya. Karena ini bukan pelajaran tentang COVID. Saya ingin menunjukkan saja pengantar bahwa enterprise arsitektur maupun IT risk management itu merupakan bagian dari sebuah tata kelola IT yang diatur oleh COVID. Ya, saya tidak akan bahas ini semua. Ya, nanti bisa kamu baca sendiri apa saja kalau ingin lihat detail-detail. Nah, yang perlu kita pahami adalah di sini kita lihat bahwa ternyata komponen yang diatur oleh COVID itu ada 2 macam. Ada yang disebut komponen generik, ada disebut komponen varia. Apa itu komponen generik? Komponen generik itu adalah komponen wajib. Bagaimana diatur dalam COVID Core Model. Ya, diatur oleh COVID Core Model. Yang mana Core Model itu? Balik lagi lah ke sini tadi. Core Model. Nah, ini Core Model. Yang 40 ini. Yang 40 ini. Jadi yang 40 ini sifatnya wajib.
Kira-kira pecah nggak kepala kamu kalau belajar satu-satu ini semua? Nah, harus dihafal semua, dipahami semua, nah, ya. Nah, kalau ingin belajar tentang menguasain COVID, ya. Nanti Iya. COVID ini ada semacam sertifikasi, ya. Kamu belajar, terus ikut ujian. Kalau lulus, nanti kamu berhak menjadi orang yang tersertifikasi. Kalau punya sertifikat itu, ngelamar kerja, itu gajinya tinggi. Oh. Nah, itu jadi bidang keahlian. Iya. Ya. Nanti tesnya tuh di ISAKA tadi. Kalau kamu buka website ISAKA, bisa daftar, belajar dulu, ya, pelajari bukunya, bahan materinya itu, terus ikut ujian. Nanti kalau kamu lulus, kamu menjadi seorang yang tersertifikasi COVID. Kamu bisa jadi konsultan. Kalau kamu ngelamar kerja, selain ijazah, lampirkan juga sertifikat itu, kamu ngelamar ke perusahaan-perusahaan IT, itu bisa gajinya lebih tinggi daripada karyawan biasa. Oh. Oke ya, jadi yang generik itu yang 40 tadi. Sifatnya core model. Nah, sementara komponen varian ini dia berbasiskan yang generik tadi, tapi boleh bersifat tailor. Tailor tuh tergantung tukang jahitnya pengen yang mana. Ya. Artinya, misalnya ya, kita akan fokus nggak seluruhnya. Ya. Karena di COVID 2019 ada pengaturan fokus area. Misalnya, kamu kerja di bank. Kerja di bank. Tentunya, kalau kita kerja di bank, IT akan menjadi sesuatu yang bersifat security. Ya, masuk unsur security. Jadi bank itu dia bukan peduli kepada bagus apa, cantik apa enggak website dia misalnya. Dia lebih concern kepada fokus dia kepada masalah security, information security. Dia nggak mau punya website mobile banking yang warnanya cantik-cantik, warnanya bagus-bagus, mencereng gitu, tapi begitu transaksi error. Ya, orang ngirim 5 juta, tertransfer 50 juta, nambah 01 misalnya. Nah, itu nggak mau, tentu rugi nanti banknya. Nah, contoh ya, ada fokus area. Sebaliknya, kalau kita misalnya kerja di perusahaan yang tukang buat program, dia fokusnya pada DevOps. DevOps itu Development and Operation. Nah, tentunya fokusnya adalah bagaimana membuat sebuah software yang cara kerjanya simple, mudah, tapi bisa menghasilkan hasil yang baik. Nah, tentunya karena kita punya fokus area, ya, kita akan punya perhatian khusus kepada bidang-bidang tertentu. Jadi tadi ada 40 prinsip-prinsip utama dalam tata kelola IT. Bisa saja kita nggak pakai semua. Ketika kita bekerja di perbankan, maka konsep tata kelola kita lebih mengutamakan masalah-masalah security, misalnya. Tapi sebaliknya, bagi perusahaan-perusahaan yang melayani pelanggan, ya, hotel, misalnya, kemudian transaksi jual beli seperti orang bikin aplikasi Tokopedia, ya, bikin Lazada, itu perusahaan-perusahaan yang berbasis IT yang begitu,
dia lebih mengutamakan apa? Kepuasan pelanggan. Iya. Jadi dia lebih kepada faktor service management. Tentunya pengaturan pada bagian DSS, Delivery Service and Support, jauh lebih dominan ketimbang masalah-masalah yang lain. Ya, jadi bagaimana kita melihat komponen tadi? Kalau kita melihatnya sebagai generik, maka kita anggap itu wajib semua. Tapi kalau kita anggap itu varian, maka itu kita bisa rancang sesuai kebutuhan, sesuai dengan fokus area. Jadi apa saja fokus area? Jadi sudah tadi yang pertama komponen ada 7, ya, hafal nggak komponen 7 tadi? Belum, Pak. Nanti di ujian ada itu. Apa Iya, saja Pak. komponen dalam COVID? Ya, mulai dari proses, struktur organisasi, Iya. dan seterusnya sampai tadi yang ke-7 ya. Berikutnya fokus area. Ya, kita tahu bahwa ada varian fokus area. Untuk sementara, COVID 2019 baru mengatur yang spesifik itu 4, yaitu tentang DevOps, Development and Operation. Ini lebih kepada pengembangan software, DevOps itu. Jadi untuk membuat software, membuat aplikasi, fokusnya. Kedua adalah SME, Small Medium Enterprise, artinya dia lebih fokus kepada perusahaan skala kecil. Ya. Nah, yang ketiga ini ada kaitan dengan mata kuliah kita yang malam ini, itu risk management. Jadi risk itu adalah salah satu fokus area. Nah, saya minta betul diperhatikan. Ya, itu adalah salah satu fokus area penting yang menjadi concern daripada COVID untuk tata kelola IT. Jadi jangan kita yang sudah belajar tentang manajemen risiko, jangan lagi sembarangan, yang penting ada, katakanlah ada komputer, ada alat, colok-colokin hidup pakai. Kita harus ngerti faktor-faktor yang bermain dengan risiko. Iya. Misalnya kita punya data, aman nggak data kita? Nanti data dicuri orang. Iya. Kalau bukan dicuri, mungkin aman untuk dari pencurian, tapi kira-kira bakal rusak nggak? Pernah nggak punya hard disk isinya rusak? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Kalau terjadi, misalnya bos bilang, tolong printkan laporan yang diketik minggu lalu. Sudah sedih diketik, tapi begitu mau di-print isinya rusak semua. Padahal itu laporan keuangan misalnya. Ini 2 jam lagi mau rapat, katanya rusak. Gimana? Ada flash disk, data disimpan di flash disk. Flash disknya terhapus. Nggak bisa dibaca flash disknya. Nah, itu bagian dari resiko. Nah, kita orang IT harus begitu cara berpikirnya. Ini aman nggak? Resiko tuh pengertian aman nggak harus berarti hilang dicuri orang. Bisa rusak, bisa aja. PLN turun naik, kira-kira bakal ngerusak data nggak? Security, kamu ada mata kuliah keamanan IT, IT security. Nah, bagaimana data tidak dihack orang, bagaimana hacker nggak bisa masuk, bagaimana kita ngirim berita di internet nggak diganggu orang, dan sebagainya. Ya. Nah, tentunya sangat disadari urusan fokus ini nggak cuma di 4 hal. Masih banyak hal yang lain, tapi belum didefinisikan oleh COVID. Nah, tadi COVID itu kan selalu berkembang ya, dari COVID 1, 2, 3, 4, 5, sekarang COVID 2019 lalu ada pengembangan, penyempurnaan. Nah, untuk sampai sekarang baru sampai DevOps, SME, risk, sama security. Tapi sudah dibuka peluang ada others, hal-hal lain. Ya. Nah, jadi untuk sementara COVID mengatur, mengelola
fokus area kita kepada 4 hal, yaitu development operation, small medium enterprise, resiko, security, keamanan. Tapi disadari ada area lain yang belum dibahas, maka disebut other focus area. Ya. Ya, di sini dikatakan unlimited, tidak terbatas. Karena COVID itu bersifat open-ended, terbuka, tidak tertutup. Jadi boleh saja pada satu waktu nanti kamu menemukan menurut pengalaman kerja kamu ada fokus yang lain yang perlu diperhatikan. Saya diusulkan kepada kamu. Desain. Nah, setelah kita tahu komponen ada 7, Ya. fokus ada 4, ya 4 plus 1 lah. Satunya tuh bebas, boleh diisi apapun. Tapi yang pasti 4 dulu fokus area. Maka setiap kita membuat tata kelola, apapun yang kita buat, apakah membuat enterprise arsitektur, ya, rancang bangun arsitektur IT, apakah kita menyiapkan sistem resiko, IT risk management, apakah kita menyiapkan satu sistem layanan, service management, apakah kita membuat satu sistem keamanan, security dari IT kita, apa saja yang harus menjadi faktor ketika kita merancangnya. Ini yang disebut dengan design faktor. Faktor-faktor perancangan. Ya. Jadi apa itu design faktor? Design faktor adalah faktor-faktor yang dapat influence, yang dapat mempengaruhi rancangan dari sebuah sistem tata kelola perusahaan. Ya. Di sini COVID bilang, kalau mau merancang satu sistem tata kelola, maka siapkan sebagai berikut. Ada berapa ini? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11. Ada 11 hal yang harus dimasukkan dalam faktor perancangan ketika kita merancang sebuah sistem tata kelola. Ya. Tapi ini tidak menutup kemungkinan ada faktor-faktor lain di masa depan. Ya. Itu yang disebut dengan future factor. Tidak menutup yang lain. Ya. Saya tidak akan bahas satu persatu. Yang penting-penting saja nanti kita lihat, misalnya enterprise strategy. Ini jelas penting karena ini akan jadi dasar ketika kita membuat enterprise arsitektur. Ya. Jadi ketika kita membuat blueprint rancangan organisasi, sudah tentu disesuaikan dengan strategi. Ini penting, faktor strategi menjadi penting. Ya. Apa saja yang harus ada dalam strategi? Nah, ini saya tidak akan bahas ya. Kalau mau baca ya silahkan gitu ya. Karena kita bukan pelajaran tentang COVID. Saya ingin menunjukkan bahwa sebelum kita ngomong enterprise arsitektur, maka kita harus ngerti dulu enterprise strateginya bagaimana. Yang kedua, enterprise arsitektur juga tidak akan pernah lepas dari yang namanya enterprise goal, tujuan organisasi, tujuan perusahaan. Ya. Jadi ketika kita membuat rancang bangun sebuah organisasi, ya tentunya harus disesuaikan dengan tujuan. Ya nggak mungkin lah tujuannya ke kanan kita buat organisasi ke kiri gitu. Pasti harus disesuaikan dengan tujuan. Ya. Isinya apa saja, ya silakan di. Ya, ada balance scorecard ya. Ini saya nggak akan bahas lah. Ini bagian dari menyusun goal tujuan. Ya. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya,
bahwa kita belajar mata kuliah manajemen resiko. Kan jadi salah satu hal penting ketika kita menyusun tata kelola IT adalah menyiapkan faktor-faktor resiko kita. Itulah yang disebut dengan risk profile. Profil resiko. Jadi nggak tiba-tiba kita beli alat, beli komputer, beli kabel. Tentunya disiapkan dulu apa resiko yang mungkin terjadi. Kalau misalnya, katakanlah kamu mau pasang instalasi jaringan internet di asrama haji. Kita tahu asrama haji itu kan punya gedung-gedung yang terpisah-pisah kan? Iya, benar. Kan nggak jadi satu gedungnya tuh kan? Iya, benar, Pak. Nah, ketika kita nyambungkan dari satu gedung ke gedung yang lain, itu kan pasti akan melewati wilayah kosong. Iya. Sekarang pertanyaannya, kalau saya mau nyambung kabel internet dari gedung A ke gedung B, kira-kira kalau saya letakkan di atas tanah kabel itu aman nggak? Ada resiko nggak? Pasti ada, Pak. Kira-kira ya, tapi kalau nggak dilewati orang ya aman aja. Iya. Oh, itu wilayahnya bakal dilewati orang banyak. Jadi kalau ada kabel tergeletak di atas tanah, pasti keinjak-injak, bisa-bisa dan diputus. Nah, maka kabelnya harus kita tanam di tanah. Nah, yang berikut muncul, kalau ditanam di tanah, kabelnya rusak nggak kalau terendam air di tanah? Iya. Nah, kalau di tanahnya kering nggak ada masalah. Kalau tanahnya basah, gimana? Resikonya apa? Oh, kalau gitu kita harus bungkus dia dalam paralon. Misalnya, itu kalau pilihannya jatuh kepada kabelnya ditanam dalam tanah. Atau justru kita buat pilihan menyambung kabel antara dua gedung, tapi digantung di lantai atas. Iya. Bukan ditanam di tanah. Narik kabelnya dari atap ke atap. Kira-kira kalau ditanam dari atap ke atap, oh aman. Nggak kena injak orang, nggak basah, kerendam air. Tapi masalahnya kira-kira ada monyet nggak lompat-lompat di situ? Iya. Kalau kira-kira jadi ada monyet yang gantung-gantungan, malah jadi putus. Kira-kira logika seperti itu yang bukan tiba-tiba narik kabel gitu loh. Nah, ini namanya risk profile. Kita menyiapkan resiko-risiko yang mungkin terjadi, dan kalau terjadi ada solusinya. Nah, sebenarnya nanti inti pelajaran IT risk management lebih kurang seperti itu. Menyiapkan kemungkinan-kemungkinan terburuk, andainya terjadi, apa yang harus kita lakukan. Tentunya kita tidak berharap itu terjadi. Tapi kalau terjadi, sudah siap mengatasinya. Bagaimana? Ya, itulah kaitan kenapa sebelum masuk materi tentang IT risk management, saya masukkan dulu pemahaman tentang governance atau tata kelola IT. Karena ini menjadi bagian yang tidak bisa dilepas. Ya. Nah, apa saja risikonya? Nah, ini daftarnya. Mulai dari investasi. Ya. IT itu barang mahal. Jangan gara-gara investasi IT, ada pengambilan keputusan yang salah, akhirnya secara peraturan dianggap korupsi. Bisa jadi, kadang-kadang orang nggak korupsi, tapi menyalahi prosedur. Itu ada resiko semua. Barang dibeli, terpasang, nggak ada resiko korupsi. Tapi kemudian dianggap menghabisin uang negara karena nggak ada manfaat.
Mm-mm. Atau biayanya kebesaran. Beli komputer. Komputer yang dibeli harganya 10 juta. Itu kemahalan nggak sih? Mm-mm. Bagaimana kita nyiapkan, jangan sampai nanti dituduh orang pengadaan barang yang harganya di markup. Ya. Dan sebagainya. Ini ada daftar. Ya. Dari 1 sampai 17 item yang menjadi faktor resiko dalam 19. Mm-mm. Yang menjadi resiko yang perlu jadi pertimbangan. Ya, kalau terjadi gangguan pada hardware, apa solusinya? Tadi, hard disk-nya rusak, power supply-nya nggak hidup, Mm-mm. hard disk-nya bagus, semuanya bagus, tapi software-nya rusak, misalnya, dan sebagainya. Ya. Kemudian isu-isu lain yang berhubungan dengan IT. Ya. Nggak selamanya kelihatan langsung ke IT, tapi bisa saja kelihatannya tak langsung hubungannya, tapi ada hubungan. Ini bisa dilihat resiko-resiko yang berhubungan dengan sana. Ini tadi threat landscape, ya, tantangan landscape. Landscape itu yang apa? Yang saya contohkan tadi lah. Kalau kita mau pasang kabel misalnya, tanah kita basah, kering, ya, lingkungan kita kira-kira kalau ditarik kabel dari gedung ke gedung, kira-kira ada monyet nggak yang lompat-lompat di sana nanti malah putus misalnya, berarti nggak aman. Ya. Nah, siswa kok dia disconnect pula. Untung nggak ngomong dewek. Dua. Siko udah masuk. Lagi nih. Ya, skip. Ya. Jadi tantangan dari lingkungan. Dan masih banyak faktor-faktor yang lain ya. Mungkin bisa dibaca sendiri saja ya, tentang compliance requirement ya, kebutuhan syarat-syarat yang harus dipenuhi ya, compliance ya, peran dari IT-nya apa. Artinya ketika kita membangun sebuah enterprise arsitek, kalau IT-nya nggak punya peran penting, ya mungkin terlalu banyak yang perlu disiapkan. Tapi kalau perguruan tinggi misalnya, yang seharusnya peran IT sangat dominan, ya harusnya dia harus detail dan rinci kita bikin. Ya, ini saya skip saja sumber-sumber model IT, ya, dan lain-lain ya. Ini bisa kamu baca saja. Metode apa yang digunakan untuk melaksanakan atau mengimplementasikan IT, ya. Ini bisa dipilih. Bagaimana strategi mengadopsi teknologi. Ya. Dan yang terakhir adalah seberapa besar ukuran organisasi. Seberapa besar ukuran perusahaan kita. Tentunya perusahaan yang besar, karyawannya banyak, cabang-cabangnya banyak, ya tentunya kita merancang arsitektur organisasinya, enterprise arsitektur IT-nya, itu akan tidak sama dengan untuk perusahaan kecil. Ya, nah ini faktor yang perlu menjadi pertimbangan ketika kita merancang atau mendesain tata kelola IT. Nah, artinya tata kelola itu harus dirancang, bukan suka-sukanya aja, harus disiapkan. Perusahaan besar atau perusahaan SME, Small Medium Enterprise. Nah, karena tadi tujuan itu banyak,
ada tujuan milik governance. Ya, tujuan milik governance. Ada tujuan milik manajemen. Manajemen pula terbagi, ada APO, ada BAI, ada DSS, ada MEA, ada MEA. Jadi tujuan itu banyak. Maka tujuan itu akan bertingkat-tingkat, ada cascading. Nggak sekaligus sapu langsung tercapai tujuan akhir, enggak. Ada tahapan-tahapannya. Ini goal cascade, cascading atau tingkatan-tingkatan tujuan. Ya. Tentunya yang paling utama, yang paling atas sekali adalah tujuan COVID itu tentunya adalah memenuhi apa yang menjadi keinginan stakeholder. Ya. Bagaimana caranya mencapai yang paling tinggi itu adalah yang diinginkan atau menjadi kebutuhan dari stakeholder. Itu tujuan yang paling tinggi, yang paling atas. Nah, tentunya tujuan yang paling atas itu paling tinggi dan juga paling umum biasanya. Ya. Kalau saya jadi pelanggan, datang ke sebuah hotel atau penginapan, saya akan bilang, apa tujuan atas ini? Menikmati hotel ini. Kayak apa sih nikmat itu? Nanti harus didefinisikan lagi, menikmati itu apa tidurnya yang nyenyak, apa makanannya yang enak, tempat tidurnya itu bersih seperti apa ukuran bersih. Ya. Atau ada orang bilang yang nyaman itu jika ada kolam renang. Iya. Yang nyaman itu jika ada kafe. Itu beda-beda setiap stakeholder. Iya. Nah, ya. Tapi kalau orang yang datang ke hotel pengen tidur nyenyak, maka dia nggak butuh kolam renang. Tapi kalau orang datang ke hotel untuk liburan, tentu dia butuh itu semua. Bahkan ada hotel yang menyediakan gym, Iya. renang, macam fasilitas, ada main lapangan tenisnya lah, ya. Bahkan ada orang bikin hotel di samping lapangan golf. Nggak tahu, golf buat hotel atau buat hotel buat lapangan golf? Iya. Betul. Yang saya bingung itu kadang-kadang ada orang bikin hotel pinggir pantai tapi ada kolam renang. Soalnya pengen berenang di mana sih? Di kolam apa di laut? Nah, terserah, itu balik lagi pada stakeholder-nya maunya. Nah, persoalannya adalah tujuan stakeholder tidak bisa serta-merta langsung direalisasikan. Itu harus secara berperingkat turun dulu menjadi tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Maka jadilah namanya enterprise goal, tujuan organisasi. Jadi tujuan stakeholder diterjemahkan menjadi tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Nah, tentunya dalam perusahaan itu ada bagian teknik, ada bagian bisnis, macam-macam bagian-bagiannya. Ada bagian SDM, ada bagian dapur kalau hotel misalnya. Iya. Nah, tentunya setiap bagian punya tujuan-tujuan juga. Mungkin secara perusahaan gampang, tujuannya masih umum, bahwa perusahaannya harus untung. Nah, tujuan harus untung itu harus diselaraskan, karena tujuan perusahaan untuk dapat untung tidak semata-mata diperoleh dari bagian bisnis. Bagian bisnis, orang marketing nggak bisa jualan kamar hotel kalau bagian dapurnya, bagian FB-nya, food and beverage-nya nggak bagus. Orang marketing nggak bisa jualan hotel kalau bagian room service istilahnya. Bagian yang ngurusin itu apa?
Iya, housekeeping, Pak. Housekeeping. Housekeeping Mm-mm. nggak bagus, misalnya. Kemudian di situ ada IT. Hotel itu, ya, kalau ingin untung, ingin mudah dapat pelanggan, ingin mudah ada pemesanan dari pelanggan, tentunya zaman sekarang harus berbasis IT. Iya. Nah, tentunya tujuan orang IT nggak sama tujuan orang housekeeping. Nggak sama tujuan orang food and beverage. Mm-mm. Nggak sama dengan tujuan orang bagian teknik yang benerin pipa bocor, ya, AC nggak dingin. Nah, Mm-mm. itu harus diselaraskan. Namanya alignment goal. Nah, Iya. tujuan yang sudah diselaraskan baru diuraikan lagi menjadi tujuan-tujuan Oh. masing-masing bagian. Itu namanya Mm-mm. manajemen objektif. Kamu bisa lihat bagaimana tingkatan-tingkatan pencapaian target ini. Jadi, sudah saya jelaskan semua ini ya. Jadi, bagaimana kita mengubah dari kebutuhan stakeholder diterjemahkan menjadi enterprise goal. Enterprise Oh. goal diterjemahkan, ya, diuraikan, dijabarkan semua, dipaparkan, didetailkan semua, jadi proses alignment goal. Ya, tujuan yang diselaraskan. Semua tujuan yang diselaraskan itu akan dijabarkan lagi, diuraikan satu persatu, bagian keuangan, finansial bagaimana, apa saja yang menjadi tujuan dia. Bagian pelanggan, customer, apa saja tujuannya. Apalagi bagian internal, nih, housekeeping segala macam tadi misalnya. Dia punya tujuan sendiri juga, ya, dan sebagainya lah. Masing-masing semua itu akan ada tujuan-tujuan dari bagian-bagian masing-masing yang semuanya harus diselaraskan. Nah, tata kelola IT memandang penting itu semua menjadi satu kesatuan. Karena tidak mungkin kita hanya melihat satu bagian saja tanpa mempertimbangkan dia secara holistik, secara utuh. Ya, memang ini slide-nya banyak, ya, tapi banyaknya itu karena ada rincian-rincian yang menurut saya bukan tugas utama kamu, tapi kalau kamu ingin tahu silakan dibaca. Ya, yang penting saya sudah memberikan pemahaman tentang bagaimana suatu tata kelola IT menjadi penting dalam manajemen IT. Sebelum nanti kita akan fokus satu persatu bagian-bagiannya ke enterprise architecture sendiri, ke risk management sendiri. Tapi di sini kamu bisa lihat juga ada bagian tentang security. Ya, yang semester lalu kita sudah belajar tentang service management. Dan ya, mudah-mudahan itu bisa dipahami. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau gitu kita akhiri kuliahnya. Sampai di situ dulu. Banyak ya. Slide tentang COVID-nya dan 600 slide. Banyak. Nah, saya akan ambil yang penting-pentingnya aja. Setelah itu nanti kalau saya anggap kamu sudah cukup memahami apa itu disebut tata kelola, baru kita lihat satu persatu untuk enterprise arsitekturnya bagaimana, untuk risk manajemennya bagaimana. Oke, nanti rekamannya seperti biasa akan saya share ya. Mungkin linknya saya masukkan di ini aja nanti di apa namanya, di Edmodo aja. Nah, jadi selain slide juga ada link untuk video. Ya mungkin kalau Nova ingin ngulang pelajarannya, dia bisa nonton video. Oke, kalau gitu kita akhiri kuliah hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.